podcast kelompok 1. Hari ini kita bahas apa sih teman-teman? Kita tuh bakal bahas tentang adat-adat pernikahan dari masing-masing budaya, sama kita tuh nanti bakal menelusuri tentang budaya-budaya masing-masing narasumber kita hari ini. Betul sekali. Kalau boleh tahu kita ada hostnya nih, ada saya dulu. Perkenalkan saya Syafitri Mawada. Dan di sini ada aku Jihan Fadila. Dan ada saya Ahmad Putra Prayoga. Nah, hari ini sedikit dijelasin lagi ya. Hari ini tuh kita bakal ngomongin adat nikahan. Tapi sebelum masuk cerita-cerita yang seru dari para narasumber, kita mau bahas sedikit nih soal kenapa sih adat itu penting gitu. Iya, soalnya kadang orang itu mikirnya ada tuh cuma ribet, mahal, segala macam. Terus juga banyak aturan. Padahal nih ya, fun fact aja nih. Adat pernikahan itu termasuk kayak sebenarnya itu adat pernikahan itu termasuk kayak warisan budaya yang benda gitu. Isinya bukan cuma seremoni, tapi ada nilai hidup, simbol, nasihat, sampai identitas keluarga. Nah, adat pernikahan itu tuh termasuk warisan budaya yang tak terduga loh. Isinya itu bukan cuma nilai hidup, simbol, nasihat, sampai identitas keluarga doang, tapi mencakup semuanya. Nah, terus dalam teori budaya juga ada tuh kayak kulturalistik, kayak rasa hidupnya tuh diwarisi turun-temurun. Jadi bukan sekedar acara, tapi cerita yang nyambungin leluhur ke generasi yang sekarang gitu. Nah, dan uniknya juga, tiap daerah punya vibes-nya yang beda-beda ya. Ada yang punya film parah, terus ada yang filosofisnya melekat banget, terus juga ada juga yang lembut dan juga penuh kewejangan gitu loh. Nah, makanya biar gak cuma teori doang, hari ini kita langsung ngobrol sama trio representasi Nusantara yang bakal cerita tentang nikahan adat versi daerah masing-masing dari mereka. Betul, ya. Dan pertama tuh yang kita undang sebenarnya ada Salsa, dia dari Palembang, terus ada Aprita yang dari Jawa, ada Jani dari Sunda gitu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita undang narasumber yang pertama. Oh iya, narasumbernya. Boleh ke narasumber pertama, silakan. Boleh, Salsa. Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Sebentar ya, mungkin dia lagi persiapan dulu teman-teman. Ya, Lagi ciwi-ciwi. iya, Cewek ya. cewek siap-siapin make up dulu. Harus on point dengan kamera. Harus tatap sedikit. Beda ya sama cowok ya. Kenapa tuh? Kalau cowok kan langsung sasep gitu. Oh ya? Iya, tanpa make up, tapi ada make up juga. Ya, cowok nggak mau ribet guys. Iya benar, nggak mau ribet. Ya, kan kalau cewek kan harus on point daripada. Ya, harus on point, apalagi biar. Jadi tonton banyak. Nah, iya. Ini udah ada nih Salsa dan Aprita, boleh? Terima kasih. Halo teman. Halo, Saya hai ke kamera saya. Say hi dong, say hi. Halo guys. Mana ini? Gimana nih Kak Salsa? Tadi siap-siap dulu ya. Iya nih, habis touch up kita biasa cewek. Udah cantik bener nih romannya. Yang mana ini? Yang mana? Udah ini ya, udah lebih kenal lagi ya. Belum ya? Oke nih, Salsa, jujur ya. Kalau didengar itu Palembang biasanya identik dengan kepikirannya dengan pempek, bener nggak sih? Nah, Siapa sih yang nggak kepikiran pempek kalau bahas Palembang? apalagi nih, Palembang itu ternyata juga crunch gitu ya. Ya kan wong kita galau. Asal Palembang ini. Iya, bahasa Jawa ya, tapi bisa bahasa Palembang guys. Coba gimana? Contohin dong, contohin. Kenapa kan nak kemana kau? Aku bisa. Aku orang Palembang tapi hidup di Tangerang. Tapi dari kecil mulai. Berarti ya orang Tangerang. Ya iya sih. Tapi ada bahasa orang Palembang. Ada. Aku juga bisa bahasa Palembang. Coba gimana? Coba dong, contohin. Nian-nian. Itu artinya? Enggak tahu apa. Apa? Nian-nian. Hah? Nian. Nian. Nian itu beneran. Oh. Aku juga pernah kemana? Nianan ya. Oh. Aku
berdua sama-sama dari Palembang, ada dari Jawa juga kan. Iya. Nah kita tuh kayak mau tahu adat pernikahan apa sih yang biasanya dilakuin dan apa gitu yang paling uniknya gitu loh. Kalau dari Jawa ya, kalau dari Jawa itu biasanya ada sungkeman, terus ada siraman, terus ada ini apa namanya? Ada apa sih satunya itu? Apa tuh? Iya itu boleh itu bisa. Tumpuan kan nggak ada nih tumpuan. Tumpengan. Nah. Itu biasanya kalau abis selesai nikahan itu ada syukuran juga. Ngunduh tamu namanya. Ngunduh tamu, Iya, iya. itu. Itu syukuran itu baru masuk syukuran itu maksudnya untuk apa? Iya itu kayak menandakan kalau apa ya, menghargai kalau ya udah menikah gitu loh. Kayak emang adat Jawa emang gitu. Identiknya berarti. Aku mau tahu deh, di Jawa itu biasanya sebelum pernikahan tuh banyak banget ya ini apa namanya ritual-ritual atau apa gitu. Iya, kayak biasanya kan ada tuh ritual-ritual orang Jawa. Ciri khas itu ritualnya apa aja sih? Iya nggak sih? Itu sebagian orang sih, nggak semuanya. Biasanya juga kan sebelum nikah itu kan kayak ditancepin biar nggak hujan gitu loh. Oh, iya, Iya, ada ada gitu kan. ya, yang gini-gini. Oh, di Tangerang pun gitu tahu. Oh ada juga. Tapi juga gitu, emang kayak gitu paham sih gitu. Kalau hujan, Ngusir ya. awan. Oh iya, setahu aku kan Jawa itu kental banget lah soal adat-adat gitu. Iya. Jadi nggak semuanya lakuin. Enggak, itu tergantung Tergantung Jawanya juga keturunannya sih, sih ya. kan turun temurun kan kayak gitu Oh, kan. Mas Yoga Jawa. Ini Orang tua semuanya Jawa. Dari ayah, ibu juga itu semuanya Jawa. Kakak juga Jawa, cuma saya doang lahir di Tangerang. Kalau apa? Kalau pantangan nikah adat Jawa tuh apa aja kira-kira? biasanya tuh nggak boleh di malam suro gitu. Terus nggak boleh menikah menentukan hari itu yang ngepasin orang seumpamanya ya ada saudaranya yang meninggal Oh, tapi iya, itu aku tahu. 7 harian gitu itu nggak boleh. Oh, berarti langsung dibatalin gitu aja ya? Iya, pokoknya ya cari Dari tanggal yang lain gitu. cari tanggalnya yang pas, jangan di tanggal itu. Kalau buat Palembang apa aja? Nah, karena aku nih ada dari Palembang tapi udah lama banget di sini. Lahir juga di Tangerang, jadi aku nggak tahu banyak. Jadi aku buat temen nih dari Palembang ya langsung. Boleh, Kalisa. Kalisa, Kalisa, siapa silakan. dulu yang Kalisa? Kalisa. Oke. Nih, uang kita udah mas guys. Kira-kira itu Prita kalau nanti nikah kan mau pakai adat Jawa apa nih? Iya kan banyak gak sih adat Jawa itu? Ya kan belum tahu nanti jodohnya orang Jawa juga apa enggak. Nanti belum kepikiran sih. Atau enggak ini yang kayak modern-modern gitu? Kalau bisa nanti kalau emang dapetnya orang Jawa juga ya harus harus pakai yang itu biar nerapin kalau itu adat kita. Mau tanya, ada nggak sih pantangan gitu buat pernikahan? Misalkan Jawa, suku Jawa nggak boleh nikah sama. Biasanya sama Sunda. Oh. Dia pantangan banget kalau sama Sunda. Cuman ya banyak orang yang melanggarnya. Nah, aku mau tanya nih, Prita, kamu kan ke Tangerang nih ya, kan dominannya adalah suku Sunda itu, kamu gimana? Aslinya ya waktu awal pertama kali ngerantau di sini sih culture shocknya kerasa banget sih. Kayak sama orang Tangerang itu kerasa banget gitu loh. Ya udah kayak biasa aja sih. Enggak, maksud aku orang tua kamu kayak wanti-wanti gak jangan dia Enggak suku sih, kalau orang tua aku enggak kayak kamu jangan nikah sama orang ini ya. Itu terserah aku sendiri sih. Nah, kalau boleh tahu dari saudara sendiri biasa pernah ke pernikahan kan? Pernah. Gambarin aja gitu. Waktu aku Apa bedanya budayanya gitu? aku belum pernah sih sekali waktu itu, waktu kecil banget, umur berapa ya, pokoknya waktu kelas 4 SD aku ke Palembang. Dari yang aku lihat dari adat pernikahan mereka beda sih, aku nggak bisa kasih tahu yang spesifik karena aku pun lupa ingat sama pernikahan Sunda lah di Tangerang ini emang beda gitu. Dari segi pakaian aja mereka tuh yang wah, dari perhiasannya gitu. Iya betul. Makanya dari situ karena mamaku punya wishlist ya, kalau mungkin aku nikah maunya ada Palembang. Gitu. Tapi tujuannya harus lancar. Ya betul. Karena memang bisa dibilang agak mahal Iya. ya untuk adat Palembang. Harus satu dalam pempek sih di sana. Wah. Itu wajib sih.
Iya. Ayo kita ini ada orang Palembang asli. Apa namanya? Boleh dikasih tahu. Aku Kalisa. Boleh dong. Biasanya nadanya orang Tangerang, orang Palembang nggak gitu nggak sih? Coba ngomong bahasa Palembang dikit. Ayo sama gue. Contohnya. Tanyain dong. Kau nak makan apa hari ini? Aku tadi tuh nak makan nasi, terus nak makan nak nongkrong juga, tapi tidak jadi. Kenapa? Soalnya capek banget sih, jadi abis ini tuh langsung pengen balik ini. Ya sih, kebanyakan tugas ya. Boleh ceritain Kalisa apa aja sih? Kamu punya kakak atau gini? Punya kakak nggak? Enggak, aku nggak. Boleh, Semoga sih. Waktu itu gimana pernikahan mereka? Kalau dalam pernikahan ada yang sebenarnya spesial sih ya. Dari sebelum pernikahan itu kan ada lamaran dulu, dan itu tuh kayak lamaran itu benar-benar yang adat Palembang banget gitu loh. Aku nggak bisa jelasin secara spesifik ya, karena aku juga gimana, itu tuh udah lama banget dan aku tuh masih kecil waktu itu. Jadi kayak seru aja sih. Pakaiannya mereka atau makanannya gitu ya? Kalau makanannya itu dia tuh lebih ke makanan kampung ya. Apa harus ada apa aja gitu? Rendang pasti ada nggak sih? Iya, dan rendang itu pasti banget ya sih. Terus di situ kayak ada masak olahan daging itu yang khas Palembang tuh orang suka bilangnya malbi. Itu tuh kayak masak hitam gitu loh, kayak semacam rendang. Kalau rendang tuh merah ya, kalau itu hitam. Itu dikasih kecap apa gimana itu bisa jadi hitam kayak gitu? Enggak, kalau setahu aku ya dia tuh hitamnya itu dari kelapa sangrai yang digiling. Apa dari kelapa tua gitu? Iya, kelapa tua, terus diparut, terus disangrai sampai dia coklat, terus digiling sampai dia keluar minyak. Oh, jadi bersantan kayak gitu juga ya? Bukan bersantan, dia tuh lebih kayak pasta yang gurih gitu loh. Kayak rempah-rempah banget ya? Iya, betul. Jadi pengen nyobain nih. Iya. Kalau boleh tahu, itu kenapa bisa harus ada makanan itu gitu? Sebenarnya Pernah tahu nggak gitu? aku kurang tahu sih ya, cuman kebanyakan di acara-acara orang Palembang itu pasti ada itu. Tapi ada juga yang tergantung sih, sesuai selera, tapi banyak sih yang pakai kayak gitu. Nah, aku mau tahu, kamu kan orang Palembang ya, terus sekarang ke Tangerang nih. Terus nanti kalau misalkan nikah itu balik lagi ke Palembang. Karena budaya kita tuh kalau menikah di rumah perempuan nggak sih? Iya. Ya kan? Iya benar. Iya, kalau aku sih pengennya ya pasti balik lagi ke Palembang ya. Terus setelah nikah ya terserah mau kayak gimana, yang intinya kalau pas nikahnya harus balik ke Palembang sih. Ada Palembang tuh. Iya. Kalau misalkan ya calon suami kamu tuh nggak mau ada Palembang karena biayanya ya, karena kan bisa dibilang ada Palembang biayanya itu ya kan? Iya, nggak bisa dong. Kayak ibaratnya lu udah milih gue, ya udah lu harus ikutin dong. Betul. Kalau emang lu nggak mau ya udah lu nggak usah sama gue aja gitu. Terus pantangan di daerah Palembang tuh apa aja sih kalau mau menikah? Biasanya kan kalau di Betawi kan nggak boleh mandi sebelum pokoknya nggak boleh mandi selama seminggu. Oh iya, aku juga pernah dengar Oh sih. iya. Di Palembang tuh kayak dia nggak nyampe seminggu sih, cuman mungkin pas lagi deket-deket acara kayak 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum itu tuh mandi boleh, cuma jangan keramas gitu. Kalau setahu aku sih gitu ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, iya bisa jadi katanya bakal hujan lah, bakal iya katanya gitu. Cuma kayak aku nggak tahu ya, mungkin karena Gen Z juga ntar percaya dengan enggak juga. Tapi biasanya kayak gitu harus percaya sih. Iya. Soalnya ya waktu di keluarga aku aja gitu, jadi kayak waktu itu sepupu aku kan mau nikah ya, dia kan Gen Z abis nih, gak mau banget yang namanya percaya tahayul kayak gitu. Terus dia dengan PD-nya tuh mandi selama seminggu itu kayak udah full mandi gitu, kayak sampoan segala macam lah. Nah udah dibilang kan berkali-kali sama keluarga aku yang orang Betawi abis kan, dibilang katanya gak boleh mandi calon pengantin tuh mandi harus luluran aja, itu pun pakai lulur yang khusus pengantin gitu loh, biar badannya tuh kinclong. Tapi tuh sepupu aku kan emang orangnya agak rada keras kepala kan, dia membantah semua itu, dan akhirnya pas lagi pengajian sebelum menikahnya tuh itu
dikasih hujan tuh gede banget sampai banjir. Nah dari situ tuh ini kan akhirnya dia sempat nangis karena takutnya kacau kan di hari H-nya itu. Nah di situ nenek aku kan yang emang udah sepuh banget ya gitu tentang adat istiadat, dia bilang katanya jangan bantah makanya orang dulu tuh lebih paham daripada kamu yang masih baru terjun gitu. Makanya aku nanti kalau emang ini kayak aku bakalan ikutin pantang itu terus. Sama ini juga apa ini kalau di Betawi ya, biar itu auranya keluar pas mau nikah tuh dia harus puasa putih, sama nanti kayak ada orang yang emang kiai gitu khusus lah dipanggil, kita kayak di ngaji gitu loh. Biar auranya tuh muncul ya. Jadi gitu. Tapi kalau ngomongin masalah aura ya, di Palembang juga ada, aku pernah dengar dia itu katanya dia itu namanya tuh betangas, jadi kayak ada bumbu-bumbu rempah gitu, rempah yang aromatik. Itu tuh kayak direndam di air panas atau mungkin kayaknya direbus dulu ya. Terus kita tuh kayak duduk di atas bangku, di atasnya yang bangku itu ada jaring-jaringnya gitu loh. Terus ntar kita ditutupin sama kain sarung, jadi kita tuh kayak dibekap gitu loh, kayak di sauna. Jadi kayak katanya itu tuh bisa bikin pangling, terus biar pengantinnya juga harum, gitu sih. Jadi lumayan unik, aku juga pengen nyoba deh. Nanti dong, kita Mau nikah maksudnya? Enggak, maksudnya nanti kalau nikah Ini masih jauh, kita masih mahasiswa. harus bisa tiga. Tapi nih menurut kalian misal di masa depan nanti, aku mau nanya satu-satu sama kalian nih semuanya, masing-masing juga. Menurut kalian tuh lebih bakal milih tema modern atau yang tradisional kayak dari adat masing-masing? Lebih simpel yang mana sih gitu menurut kalian, dan pendapat kalian tuh apa gitu? Aku. Boleh. Kalau aku pribadi, aku kayak pengennya tuh mix sih modern tapi dicampur yang tradisional gitu. Soalnya nih aku emang udah punya wishlist banget, aku mau kayak dapet calon yang orang Sunda, karena aku kayak benar-benar mau banget pakai sidin Sunda. Terus ditambah kan aku Betawi juga ya, nah itu kan Betawi juga ada siangko namanya tuh. Nah itu tuh benar-benar kayak cantik banget tuh dipakai dua adat itu collab. Terus habis itu misalnya nih di akad tuh pakai sidin Sunda, terus resepsi pakai siangko Betawi. Nah nanti malamnya baru kita pakai kayak gaun yang pakai princess gitu. Tapi suaminya itu makanya buat calon suami aku nanti Dengerin ya. Banyak cuan karena mau pakai dua adat. Tinggal sama modern. Nah, kalau kayak gitu sama dong kayak bibi aku tuh kan tuh. Dia pernah tuh paginya sidang Sunda, terus pas setelah itu ganti jadi adat Palembang, malamnya baru gaun. Kayaknya aku juga bakal kayak gitu sih, karena mamaku udah wanti-wanti kalau nikah itu emang harus pakai adat Palembang untuk mengenang kakek aku sih yang punya darah Palembang. Cuannya harus Terus mau di alam-alam kah atau di gedung gitu atau di rumah? Kalau aku ya, aku Betawi nih, Betawi sebagai Betawi abis ya. Benar-benar. Iya kan Betawi mah ya, tahu sendiri lah. Banyak. Iya, itu. Sampai satu RT pun itu masih satu keluarga. Diundang semua. Itu wajib diundang, kita nggak begitu kata kamu. Harus dua aja sih itu mah. Iya makanya ya udah nggak mau ya kalau kata emak aku nih dia bilang gini, lalu nanti kalau menikah di ini aja nyewa lahan, jangan nyewa gedung mah sampai jam 12 siang doang. Iya. Jadi gak bebas ya. Iya mendingan ini kayak nyewa lahan, terus juga kan banyak ya kayak ada tuh cowok yang emang pernah ngomongin aku kan udah bakal nikah nih. Aduh. Iya udah tahu. Nah, itu belum kepala dua. Tapi memang dia ada kepala dua. Oh. Cuma itu masih sebatas teman dong ya. Tapi dia bilang gila, dia bilang katanya kalau misalnya nikah kita pakai ini aja yang apa sih yang cuma orang-orang terdekat gitu. Oh, intimate wedding. Intimate wedding. Nah, aku bantah kayak ih sorry ya nggak bisa kalau emang mau intimate wedding itu nggak cocok di keluarga aku. Soalnya keluarga aku kan Betawi ya, emang keluarganya tuh banyak, gak mungkin kalau kita intimate sama apa. Kalau intimate itu otomatis kan modalnya cuma yang emang keluarga dekat doang kan, nggak tetangga-tetangga gitu.
itu nggak bisa, takutnya ntar jadi cekcok atau ada omongan yang gak enak, takutnya ntar dibilang yang aneh-aneh gitu. Makanya orang Betawi itu gak boleh banget yang namanya intimate, soalnya keluarganya sahabat. Aku setuju sih sama Jihan. Harus jawab habis nih kayaknya. Iya, benar. Dari sisi Kalisa nih gimana? Kalau aku setuju ya sama si Jihan, karena di keluarga Palembang pun nggak mungkin buat intimate wedding. Untuk keluarga besar, keluarga inti sendiri aja itu udah rame banget dan nggak mungkin gitu. Dan nggak ada impian juga sih buat nyewa gedung, karena emang lebih worth it untuk rumah sendiri sih. Kayak kita emang bukan tradisi ya, keseringan di sekitar rumah aku yang di sana emang pakai tenda sendiri gitu loh, nggak pernah nyewa gedung karena emang nggak cukup dengan masalah waktu. Kalau di gedung juga ini buang-buang uang. Benar. Tergantung. Kamu bakalan juga tergantung. benar, kamu ini ya bakalan pakai modern kah atau Palembang lagi yang harus diwajibkan gitu, yang udah jadi turun-turun. Kalau aku pribadi ya, aku kan suka banget cinta itu banget ya sama iya, karena aku tuh kayak udah terobsesi sama ngeliat-ngeliat orang di TikTok di mana kayak mendalami adat mereka tuh aduh seru banget, jadi kayak boleh deh, mau aku ke Palembang banget deh gitu. Tapi kamu ada campur darah lain nggak? Kalau dari kakak aku sih ada ya Betawi. Nah aku tuh juga pengen tuh pakai yang apa tuh Siangko. Nah pakai yang siangko pas akad nikahnya, terus pas resepsinya nanti pakai adat Palembang gitu. Dua adat ya, dua adat Iya. Yang calon suaminya kaya raya mah 3 adat ya sih. Kita sama boleh. 3 hari 3 malam juga guys. boleh. Nah kalau mau tanya dari sisi Afritan nih, Jawa Palembang gimana? Kalau aku ya, aku malah tertarik dari Sunda. Lebih suka Sunda. Aku pengennya karena ya kayak keren gitu loh, bagus menurut gua. Ditambah juga cowok sudut. Terus Maaf lanjut. Terus kayak kan aku pengennya 2 juga ya, kayak Jawa sama Sunda, kayak bagus gitu loh. Terus apa? Aku ingin lagi nih, tadi kata kamu orang Jawa itu pantangan untuk menikah sama Sunda. Kenapa Iya, nih? tapi nggak tahu ya orang Sunda tuh kayak menggoda-goda gitu. Iya, contoh-contoh yang melawan. Orang Sunda calling dia. Tapi aku sekarang udah punya cowok sih. Cuman Aduh berarti sudah jalan ada jalan, ada bisa guys. Sudah sold out ya. Terus tapi kalau untuk pernikahan tuh kalau di tradisi kampung sana ya, kalau di Jawa sana nggak ada yang namanya nyewa gedung, lahan tuh nggak ada. Emang kan di sana kan namanya kampung kan luas ya, kayak ya udah di tempat rumahnya itu. Iya Pas. Berarti harus di rumah. Nggak ada inti wedding tadi loh. Itu nggak ada kayak ya semuanya sih. Semuanya diundang berarti. Berarti kamu lebih ke mau pakai tradisional ya, nggak yang modern-modern Iya. gitu. Tapi masih ada sisi untuk turun temurunnya. Oh iya. Kalau Salsa nih, gimana tadi ceritanya kayak sedikit doang? Mana sih? Boleh. Nah, untuk pernikahannya sejujurnya sampai saat ini aku belum terlalu memikirkan ke arah sana. Jadi aku tuh masih yang labil gitu. Misal aku lihat thread TikTok, wih ala princess, kepengen ala princess, tapi satu yang bakal aku pikirin adalah pakai adat Palembang, entah itu di siang malam atau gimana, karena itu memang sudah pesan dari ibu aku gitu. Kalau ada dan gimana nih diam-diam. Iya. Aku kalau buat pernikahan orang Padang itu yang pernah aku datangin ya, biasanya tuh kita tuh ada sebutan baralai gadang. Artinya itu pernikahannya besar gitu, pernikahannya besar-besaran. Dan kalau emang ada istilah kata katanya cewek yang ngebeli cowoknya. Iya kan kalau di Aceh patriarki ya, atau apa yang versi ceweknya. Nah itu beneran ada gitu. Tapi buat di keluarga aku sendiri, kita tuh udah nggak apa namanya, udah nggak kayak gitu. Iya lebih ke ngikutin aja zaman sekarang gitu. Nah, aku mau tanya boleh nggak? Kenapa ada istilah kayak gitu, orang Padang cewek membeli orang Padang cowok? Karena aku punya tetangga orang Padang ya, nenek aku sempat ngajak bercerita juga, katanya di Padang itu memang rata-rata yang membeli, maaf istilah itunya gitu, kayak membeli cowok gitu. Nah, jujurnya kan karena aku dari di Padang dari lama kan,
di Tangerang lebih lama dibanding di Padang karena aku lahirnya di Tangerang, jadi aku kayak kurang tahu juga ya, nggak mengikuti itu juga, dan karena emang ya udah dari dulu aja tuh ada sebenarnya gitu. Iya. Nah, dan aku juga waktu itu lihat film kan, katanya ada pantangannya orang Minang tuh nikah sama orang suku apa gitu. Biasanya sih dia tuh kayak nggak cocok sama orang Betawi sih, sebelahan Betawi. Nah, kalau misalnya spesifik acara gimana tuh biasanya ya kita sebelum yang diantarin gitu, diantarin ke pelaminan itu tuh kita pakai tarian tari piring juga. Nah, sampai di sana nanti disambut sama di tengah-tengah jalan di altar gitu. Dan itu tuh kayak udah di suatu yang kalau di aku ya, yang aku tuh mau juga gitu pakai kayak gituan, karena emang udah jadi tradisi gitu. Tapi sebenarnya kayaknya juga nggak apa-apa, nggak berja juga. Harus pakai yang enggak yang gede itu. Dan itu tuh kata kakak aku ya, itu tuh sakit banget sampai kepala itu pusing. Itu harus pakai. Cuman ada juga yang nggak pakai sunting, yang pakai kerudung gitu loh. Ada juga yang kayak gitu. Terus kan aku pernah ya lihat di TikTok orang Padang kan nikah, tapi tuh dia kayak nelusurin ini loh, jalan satu kampung gitu sama warga-warganya, dia diintilin gitu. Oh Itu iya. maksudnya gimana? Itu tuh kayak lebih ke ditelusurinya itu lebih ke apa ya, buat ditemenin aja gitu, jangan sendirian gitu. Seru juga jadi satu kampung. Dan juga katanya juga kayak sebelum nikah itu kita nggak dibolehin ketemu sama pasangan. Iya, jadi kayak ada nggak tahu sih istilahnya apa, tapi jangan sampai pasangan ketemuan sama pasangannya sebelum nikah gitu. Itu alasannya biar apa nih? Kurang tahu juga, tapi pantangannya itu. Tapi beda ya, kalau di Jawa harus ketemu dulu. Oh ya? Terus biasanya kayak mau nentuin kayak lamarannya gitu kayak harus ketemuin dulu. Nah kalau lamaran iya ketemu. Iya, sebelum lamaran juga kita harus ada omongan dulu gitu loh. Iya, nah kalau di aku tuh kayak 1 hari gitu, 1 hari pernikahan kita nggak boleh ketemu Di pinggir gitu ya. Kok beda ya? Boleh ketemuan. Kalau di Jawa aku itu beda loh. Nggak boleh ketemuan. Tapi kalau nentuin kayak tanggal lamaran kayak gitu boleh. Itu tapi ini jadwalin dari jauh-jauh hari, kayak mau sebulan dulu nih kita menentuin kayak tunangannya nih. Itu dari jauh-jauh hari banget, dari sebulan lah, dan 2 bulan. Nah, pas pengen acara pernikahannya itu kita nggak boleh ketemu selama seminggu. Oh. Itu entah, saya juga nggak tahu ya. Karena itu ini rahasianya orang-orang Jawa lah. Karena aku juga belum terlalu Iya banget sih, ya orang Jawa. kayak kita belum tahu banget gitu. Apalagi kan gue ini akhirnya di Tangerang gitu loh. Aku juga kan, aku sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget sih kan, soalnya aku juga kan dulu pernah pas di nggak deket kampung gitu loh, jadi kayak kebanyakan orang Palembang juga, jadi makanya aku bisa bahasa Palembang. Gitu ya. Terus sekarang malah kuliahnya ke Tangerang. Nah, jadi sih kita tuh kayak ngomongin Jawa, Palembang udah, Betawi udah, Padang juga udah. Kita tuh sebenarnya masih punya satu narasumber lagi yang dari Sunda. Dan boleh aja kita langsungin panggilin Jani. Silakan masuk Jani. Hai, saya. Halo. Halo cewek kinyis. Sini. Halo semua. Halo Jani. Udah kayak katanya orang Sunda tuh cantik-cantik ya, ganteng-ganteng. Nah ini buktinya nyatanya. Buktinya nyata. Kembang desa. Kembang desa. Kalau di desa apa kota? Kebetulan aku di kota sih. Kembang kota ini. ini. Katanya bersih ya. Gimana nih Jani? Kan kita lagi bahas tentang adat-adat nikah ya. Kalau kita boleh tahu dari sisi orang Sunda itu kayak gimana sih? Kalau di Sunda tuh kan, aku kan kakakku udah pernah nikah ya, udah nikah kan. Dia tuh ada siraman juga. Ya sungkaman pasti kayaknya orang-orang pada ada ya. Iya, Di ada. Jawa juga ada kan. Nah kalau di Sunda sebelum nikah itu mereka harus mereka nggak boleh ketemu Iya. selama seminggu
atau ada yang bahkan sebulan. Jadi kayak mereka tuh udah ngomongin hari tanggal itunya tuh di jauh hari, karena itu tuh kayak tantangan gitu loh. Apa tuh? Karena bakal ada kejadian sesuatu. Iya, Oh. jadi kayak orang tua ya, kalau orang tua tuh bilangnya enggak, kalian nggak boleh ketemu. Cuma kalau misalnya sekarang ya, kalau misalnya sekarang sih Semua aja lah. ketemu Nakal ya. masih pada Kayak, benzin, iya, nggak beda percaya jelas. hal-hal zaman dulu gitu ya. sama ini gak sih, selain nggak boleh ketemu itu nggak boleh keluar sendiri atau gimana gitu. Aku pernah dengar dari nenek gitu, takut ada kemalangan. Iya, Iya, katanya kan ada istilahnya juga karena pengantin itu wangi. Iya, Nah, iya, iya. Calon pengantin dan pengantin itu wangi, si wangi. Terus pernah ngeliat juga di media sosial ya, kayak hamil beberapa nikah itu dia jalan keluar terus amit-amit nih ada kemalangan, dia kecelakaan atau gimana gitu. Pasti kalian pernah ngeliat nggak sih? Pernah banyak tuh kejadian kayak gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau di Sunda tuh kayak pernah dengar istilah saweran ya sebelum nikah Itu kalau tergantung sih, nggak semua keluarga kayak gitu ya. Cuman keluarga aku juga nggak. Cuman tetangga aku tuh dia nikah, jadi sebelum nikahan saweran ke tetangga. Jadi ada uangnya koin atau yang seribuan. Anak kecil atau bahkan orang tua yang di sana tuh pada ikutan juga. Aku tuh pernah lihat di kebetulan kakak ipar aku tuh orang Sunda gitu. Dia itu kayak pas ada tendanya malam itu nyawer di depan tenda itu. Emang kayak gitu ya? Iya, iya. Oh kalian tuh gitu. Mungkin biar lancar. Nyawer di depan tenda setelah nikah atau Ya sebelum nikah. oh, kalau Ada di saweran. orang-orang Sunda di sekitaran aku tuh justru abis akad. Nah, siangnya mereka nyawer tuh, tapi buat kedua bayinya itu dipayungin gitu loh. Iya, berarti Nah, sama. ya Iya, gitu. iya. Nah ini mereka tuh kalau dulu yang aku lihat di semalamnya saweran, di siangnya juga ada saweran juga sama buat anak-anak kecil yang yang tamu-tamu pada dateng gitu. Biasanya juga ini sih ada kayak pas malam tuh kalau emang di sana di nikahnya ada kayak panggung gitu, dia dikalungin uang gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi kayak dari semuanya kayak ngeliat ya tiap area tuh kayak punya vibes yang unik-unik ya. Dari Palembang tuh ada Sultan style gitu ya. Terus dari Jawa penuh filosofi. Terus dari Sunda lembut, terus banyak banyak wejangan gitu yang harus dilakuin. Kalau disuruh pilih nikah nih, kamu mau adat apa gitu? Modern kah atau tradisional? Aku sih pengennya tradisional aja sih, kayak lebih bagus gitu. Apalagi pakai sigir Sunda ya, kan cantik ya. Cuman kalau misalnya Sunda tuh ada tantangannya, nggak boleh nikah sama Jawa. Iya. Tangan nih. Cuman sejujurnya keluarga aku, kakakku yang pertama sama kakakku yang kedua suaminya Jawa semua. Jadi kita Berarti Iya, Jawa ini tidak ya. boleh. Udah menebak semuanya ya. menurut kakakku sih, kalau misalnya orang Jawa, kita kenapa ngomongin sama orang Jawa? Karena orang Jawa itu pekerja keras. Daripada Sunda, karena Sunda itu lebih malas. Nggak mau sombong sih. Tergantung Nggak mau sombong nih. Agak sombong ya. Kenapa nggak mau sama cowok Betawi? Kan cowok Betawi juga nggak kalah keren sama cowok Jawa. Kalau Betawi itu nggak tahu ya, karena mungkin beda sama Sunda ya. Sunda kan ngomongnya itu lembut, iya, soft spoken. Kalau Betawi tuh Nyablak. banget. Misalnya Oh, kayaknya Betawi ini sebes juga sama Palembang Iya, ya. Dia belak-belakan banget ya. kalau kalian Palembang atau Betawi lagi ngomong tuh kita kira marah ya. Digituin sama temen. Bedok banget nih berarti nih bahasa ini. Jadi dia jelas lah kita mah awang Betawi asli. Oh iya, aku boleh nanya dulu nggak sih? Nah, Aprita aku mau tanya deh. Kan yang aku tahu ya pernikahan adat Jawa tuh biasanya banyak banget pantangan-pantangan atau larangan-larangan gitu kan ya. Itu kamu pernah nemuin nggak di tetangga kamu atau teman kamu kayak nggak mau ngikutin itu semua karena terlalu ribet gitu? Dan dari kamu sendiri gitu nggak mau ngikutin? Pernah sih. Dulu kan tetangga aku nikah ya. Nah itu ya itu tadi kayak ada kayak
bukan dukun sih, apa sih namanya, kayak yang kayak emang Orang pintar. yang orang pintar itu Dukun berarti. kayak ya dukun lah enaknya ngomong ya. Itu emang dia gak ngasih tradisi yang itu tadi yang ditunjuk-tunjuk itu, cuman itu tadi hujan. Bener-bener hujan, kayak hujan badai gitu, tapi ya gak terlalu ini kayak Ini tadi nih saya kan ada kalau orang Jawa kan ada tantangannya kayak gitu kan. Nih, kakakku itu kebetulan orang Jawa, dapat cowoknya orang Sunda. Emang kalau pantangan tuh aduh Tapi Tantangan adalah sebuah inian. Larangan adalah melintas. Jadi tahu nggak? Kakakku kan ini ya, apa namanya? Ngari ya, ngari. Nah, habis setelah menikah itu dua-duanya sakit, jatuh sakit. Nah, itu semuanya dua-duanya tuh masuk ke rumah sakit. Itu entah gimana ya, nggak tahu juga. itu gara-gara apa, maksudnya kayak larangan apa yang Larangannya itu karena menikah dengan orang Sunda. itu tadi ya. Terus sekarang masih bareng mereka. Sampai sekarang masih bareng, alhamdulillah awet ya istilahnya. Kan kalau ada gosip-gosipnya juga kalau orang Jawa sama orang Sunda pasti hubungannya nggak awet. Ini masih awet, udah 3 tahun sih sekarang. Tergantung orangnya ya. Kalau jadi gimana? Katanya juga gitu semua. Ya alhamdulillah mereka aman-aman aja. Cuman Nggak ada sih. nggak ada apa sih. Mereka nggak berlaku ke semuanya. Iya. Semuanya. Oh, positif thinking aja mungkin makanya kecapean. Iya. Tapi aku nggak percaya juga sih sama larangan-larangan kayak yang ditancapin tadi ya, kayak bawang-bawangan gitu. Tapi tuh perasaan aku ya, itu waktu tetanggaku yang satunya juga nikahan, dia nancapin kayak gitu juga, tetap aja hujan gitu loh. Jadi kayak tahayul apa gimana sih aku? Keluarga kamu ada yang mandi? Itu enggak sih. Soalnya gini, itu ya aslinya bukan keluarga, jadi aku belum tahu spesifiknya juga gitu. Waktu bibi aku nikah tuh ya, itu sebenarnya dari keluarga besar dibilangin kan, apalagi nenek aku jangan mandi gitu. Tapi pas malamnya karena nenek aku merasa kegerahan gitu, mandi lah keramas dan langsung diguyurin hujan tuh. Sama bibi aku juga pakai gitu, Yang tancap-tancapan gitu ya. yang sabu lidi Iya. sama bawang putih, bawang merah itu kan, iya itu. Itu ditancapin di mana? Biasanya di belakang sih, biasanya. Sama ini enggak sih? Aku lupa. Kalian tuh dari berbagai adat nih ya, kalau nikah itu pasang jelangkung enggak sih? Tapi kita ngerangkul di kabupaten ya, khususnya daerah aku, pokoknya tiap ada yang mau nikah itu aku kurang tahu sekarang masih ada apa enggak, tapi pokoknya jalangkung itu ditaruh di atas. itu biar apa? Aku juga nggak tahu, mungkin entahlah, mungkin Biar hujannya takut kali ya. Apa khusus pada tahun hujan mungkin lebih ke tadi ya, yang sabu lidi sama bawang-bawangan. Mungkin kalau untuk jalangkung ada ritual khusus kayak misalnya Isti sih kayaknya. kayaknya, karena Serem banget. menurut aku ya, coba deh dari kalian kan ya di sini Jawa mah udah pasti kental dengan yang pantangan-pantangan kayak gitu ya, pasti kayak orang Tatar gitu ya istilahnya Iya. gitu. Nah, kalian sendiri kayak Sunda, Palembang itu atau Betawi atau Padang gitu, sebelum nikah tuh juga pakai orang pintar atau gimana ya? Itu buat nentuin tanggalnya aja. Kalau di aku itu bukan buat nentuin tanggal ya, dia lebih ke ya bener sih buat ibaratnya kayak pawang hujannya gitu lah, minta biar nggak hujan gitu loh, biar acaranya tuh lancar. Dan itu juga emang pengaruh sih, kayak katanya jangan mandi, jangan ini dan itu. enggak, kalau aku lebih ke bukan ke apa ya, bukan orang pintar tapi ustaz. Iya, tunjuk tanggal. sama ngeluarin aura dulu. Iya sih. Kayak puasa mungkin ya Iya. mereka. Kalau aku nih pernah kakakku yang kedua kan menikah nih. Jadi dia yang kalau kita kan sebagai orang Sunda tidak percaya ya, sejujurnya kita tidak percaya soal itu kan. Cuman karena calon suaminya ini orang Jawa, jadi dia nanya ke orang pintar buat nentuin apa ya, kalau di Jawa tuh ada nama hari apa ya? Subuh iya, itu sakral soalnya. Iya, jadi kita kayak nggak dibolehin hari ini, nggak bolehin hari ini. Iya, emang nggak boleh. Ada tanggal ya. Jadi ya udah kita karena
ya udah gituin aja. Jujur orang Jawa itu kalau nonton tanggal itu ribet. Iya. Nah itu kayak nggak boleh ngeliatin orang kayak kakek-kakek terdahulu gitu, nggak boleh ya. Misalnya kakek tanggal sekian, nah kita minta tanggalnya sama di tanggal sekian juga, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apalagi di malam suro itu apalagi. Keramat banget. Iya, rawat banget. Kalau ini ngelangkahin yang lebih yang kayak kita tuh sebagai anak bocah gitu dikarahin melangkahin. Oh, itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Aku tanya, itu dari tanggal lahirnya juga nggak ya sih? Tanggal lahir juga, iya. Tanggal mempelainya itu. Oh, atau tanggal mempelai enggak sih? Itu kayak tadi doang, kayak tanggal kematiannya kakek kita dahulu gitu. Aku kira tuh kayak misalkan si mempelainya ini tanggal lahirnya nggak cocok gitu, itu ditentuin juga nggak sih kalau mau nikah? Kayak ini nanti kalau ini sama ini nanti pernikahan ini. Tergantung sih. Kalau ada juga tetangga aku juga itu kalau tanggalnya misalnya dia tanggal lahirnya 23. Nggak boleh juga kita nikah di tanggal 23 juga. Oh, gitu. Aku orang Jawa baru tahu, Mas. Beda-beda ya. Beda-beda, ganti aja. Ya berarti intinya tuh ada kita tuh bukan kayak sekedar tradisi tapi cara budaya yang jelasin kita gitu. Nah, terus juga ada nilai, harapan, dan pesan leluhur yang ikut disampaikan juga. Dan apapun adanya yang penting kalian itu bahagia, kita semua bahagia dan gak bikin dompet trauma. Aduh, gimana ya di sini udah mau bertiga adat nih. Terus makasih buat narasumber yang udah pada hari ini ada Salsa, ada Kalisa, ada Jaya, ada Afrika teman-teman. Semoga wishlist kalian tuh terkabul semuanya. Oke guys, see you next time videonya ya guys. Bye bye, kita pamit undur diri. Jangan lupa mampir video kita.